Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Syahira Putri, NRP 052 1184 000003 dari kelas MPTID. Di sini saya akan menjelaskan mengenai schedule management plan, khususnya yang ada pada kasir J1. Jadi sebenarnya pada pekerjaan saya kan menjelaskan tentang define activities ya. Jadi pada dasarnya define activities itu dia tuh kayak proses untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan tindakan-tindakan secara spesifik yang harus dihasilkan untuk menghasilkan suatu proyek. Nah, manfaatnya itu adalah dia bisa bisa menguraikan paket kerja ke dalam jadwal kegiatan. Jadi yang besar, pekerjaan yang besar itu di breakdown menjadi lebih kecil lagi. Dan dia tuh ada dasarnya untuk menjadwalkan, melaksanakan, memantau, dan mengendalikan pekerjaan proyek. Dan proses ini itu dilakukan pada keseluruhan proyek. Nah, kalau schedule management plan dia itu lebih ke metodologi jadwalnya itu tadi, seperti ada durasi gelombang untuk perencanaan gelombang bergulir, tingkat detail yang diperlukan, seperti itu. Jadi, pada umumnya di Wish 1 ini, si sponsor kan ingin mengetahui apa sih output-nya dari schedule management plan, itu adalah dokumen schedule management plan dan kita bisa membuatnya melalui ini Gantt chart tools atau project professionals. Sekian dari saya. Scope baseline merupakan asumsi proyek yang ditemukan dalam lingkup suatu proyek. Nah, ketidakpastian atau asumsi ini harus dievaluasi karena berpotensi muncul risiko proyek. Nah, scope baseline ini terdiri dari 3 jenis, yaitu project scope basement, yang dimana dia mendeskripsikan produk, kriteria acceptance, deliverable, batasan, dan asumsi-asumsi dalam suatu proyek. Nah, contohnya dalam J1 ini, misalnya batasan proyek. Untuk batasan suatu kasir, mesin kasir, dia memiliki batasan bahwa usernya hanya penjual dan pembeli hanya bisa memasukkan data-data atau informasi yang memang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya ada work breakdown structure. Di sini dia menyediakan hubungan antara komponen proyek dan hasil proyek. Kemudian ada WBS Dictionary yang memberikan informasi rinci tentang deliverable dan deskripsi pekerjaan untuk setiap komponen dalam WBS yang diperlukan untuk menghasilkan suatu proyek yang deliverable. Ya, nama saya Kemal, saya NRP 17143. Jadi saya membahas mengenai faktor lingkungan proyek. Jadi faktor lingkungan proyek itu ada dua. Yang pertama faktor internal dari perusahaan atau organisasi, yang kedua faktor eksternal dari organisasi atau perusahaan. Nah, jadi saya langsung masuk ke contoh perusahaannya itu J1. Jadi faktor internal J1 itu contohnya ada kayak struktur organisasi di J1. Mungkin kalau yang pernah di J1 tuh yang memegang tertinggi itu ada pemiliknya, yaitu ibu-ibu, mungkin itu yang tertinggi. Nah, jadi itu dia yang mempengaruhi cara kerja di J1. Lalu bawahnya ada yang mas-mas yang ngisi makanan, yang melayani kasir dan sebagainya. Dan ada seperti contohnya budaya misalkan di J1 itu budayanya kita ambil makan, bayar dulu baru makan. Nah, mungkin berbeda di tempat lain ada yang makan dulu baru bayar, seperti itu termasuk budaya. Jadi faktor lingkungan internal itu yang terjadi di dalam organisasi atau ruang perusahaan. Yang kedua faktor eksternal itu yang terjadi di luar. Jadi contohnya seperti peraturan keamanan kampus, lalu peraturan rektor mengenai standar makanan, peraturan pemerintah mengenai standar makanan dan sebagainya. Jadi semua yang melingkupi di luar perusahaan tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Syafirandawan, NRP 071, akan menjelaskan tentang organizational proses aset. Dimana dari definisi, aset proses organisasi merupakan hal yang berharga atau properti yang dimiliki suatu proses organisasi
yang dianggap memiliki nilai tertentu. Kemudian, aset proses organisasi dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu proses dan prosedur untuk melakukan pekerjaan yang meliputi hal-hal kebijakan, prosedur, template standar, dan juga petunjuk umum. Kategori kedua yaitu mencakup basis pengetahuan perusahaan untuk menyimpan dan mengambil informasi. Contohnya, daftar resiko, pelajaran yang pernah dialami, daftar stakeholder, file proyek sebelumnya, kemudian yang terakhir informasi sejarah. Contoh pengaplikasian pada J1 di kategori pertama yaitu J1 memiliki petunjuk umum, yaitu customer dapat datang ke J1 lalu memilih makanan, kemudian customer dapat membayar setelah customer sudah memilih makanan tersebut. Kemudian kebijakan, J1 memiliki kebijakan, ya contoh kecil seperti ketika customer membeli makanan, otomatis J1 akan memberikan satu kerupuk gratis untuk customer tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.